Film kali ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang menolong gadis linglung misterius yang terdampar di pinggiran pantai. Akhirnya gadis tersebut tinggal bersama kedua pasangan ini. Banyak hal yang di luar Nurul yang dilakukan oleh gadis ini. Salah satunya gadis ini sering banget sembarangan ganti baju tanpa menutup pintu. Akibatnya hubungan romantis pasangan itu akhirnya menjadi kacau balau. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berfokus pada pasangan suami istri bernama Edna dan Larry, yang di awal film aja kita udah disuguhin dengan adegan kegiatan yang penonton harapkan. Edna dan Larry merupakan pasangan nelayan yang setiap hari mencari kerang di lautan. Setelah mendapatkan kerang tersebut, mereka akan membersihkannya dan menjualnya. Setelah menjalani beberapa tahun pernikahan, Larry dan Edna rupanya tak kunjung mendapatkan momongan atau keturunan. Hal ini pun membuat Edna resah karena ia sangat ingin memiliki seorang anak. Larry dan Edna merupakan pasangan yang ideal. Sebelum menikah dulunya ada banyak wanita yang mencoba merebut Larry darinya. Hingga akhirnya Edna pun berhasil memenangkan hati suaminya tersebut. Suatu hari setelah menangkap kerang di lautan, Edna dan Larry melihat seseorang yang terdampar di pantai. Edna pun segera berlari dan mencari tahu siapa orang tersebut. Awalnya suaminya meminta Edna untuk menghiraukan saja agar mereka tak terlibat masalah. Namun melihat gadis yang masih hidup, Edna iba dan segera membawa gadis itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, Edna membersihkan luka gadis tersebut dan tak lama kemudian, gadis itu pun terbangun dan menangis. Edna bertanya siapa nama gadis tersebut dan dari mana ia berasal. Gadis itu pun mengaku kalau ia bernama Ami. Melihat Ami yang sedang bersedih, Edna pun mencoba menenangkannya dengan menawarkan Ami untuk menginap sementara beberapa waktu bersama mereka. Entah saking senangnya atau gimana, di pagi hari ketika pasutri itu masih tertidur, Ami sampai-sampai menari di pinggir pantai. Kalau diperhatiin dengan seksama, Ami yang barbar ini menari tanpa menggunakan pengikat bukit. Gandang umaga, mahal. Sebagai ucapan terima kasih, Ami sampai memasak makanan untuk sarapan pasangan suami istri tersebut. Melihat penampilan Ami yang seperti itu membuat Larry agak curiga dan meminta istrinya untuk meminta Ami segera pulang ke rumahnya. Namun saat menyinggung hal tersebut, Ami malah tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau ia sudah tak punya tempat untuk pulang. Waduh, kasihan juga. Melihat Ami yang kembali menangis, Edna kembali merasa iba dan menawarkan Ami untuk tinggal bersama mereka walaupun suaminya tidak setuju. Awalnya semua berjalan dengan normal. Ami juga ikut membantu mereka mencari kerang. Namun semua berubah ketika suatu malam Larry terbangun dan melihat Ami yang tertidur dengan pakaian yang agak-agak gimana gitu. Bukannya tertarik dengan apa yang ia saksikan? Sejak saat itu Larry sudah merasa tak nyaman dengan kehadiran wanita tersebut. Keesokan harinya Edna membawa Ami berbelanja baju ke toko sahabatnya. Melihat Edna yang datang dengan wanita lain, membuat pemilik toko tersebut merasa curiga dan meminta Edna untuk berhati-hati dengan gadis tersebut. Namun pada saat itu Edna tak percaya dengan omongan sahabatnya dan merasa Ami adalah wanita yang baik-baik saja. Huwag kang papasiguro. Wala kasi siyang kasama-kasama. Mapanghusga. Sinabi ko lang naman sa'yo. Pada saat kedua sedang mengobrol, terlihat polisi yang sedang berjaga di sekitar toko. Saat melihat polisi tersebut, tiba-tiba Ami menghindari mereka dan bersembunyi seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah pulang berbelanja, Ami segera mencoba baju yang baru saja mereka beli di suatu ruangan tanpa menutup pintu. Namun pada saat yang bersamaan, Larry dengan polosnya lewat di depan ruangan itu dan melihat Ami yang tak mengenakan sehelai benang pun. Hal ini sempat membuatnya diam sejenak, ngelek dikit, bengong melongok kayak orang bego. Selain itu, Ami pun keluar dan memperlihatkan baju itu kepada Edna. Si Edna berinisiatif untuk ngefotoin Ami. Namun di sini Ami langsung menolak dan kelihatan banget kalau Ami ini orang yang insecure gitu. Keesokan harinya kedua pasangan ini mengajak Ami mencari kerang di lautan. Namun di tengah kehangatan pasangan ini, terlihat kalau Ami cemburu dengan keuuan kedua orang ini. Entah karena dia jomblo atau dia mulai tertarik dengan Larry. Waduh, musuh dalam selimut.
Malam harinya saat Larry dan Edna sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan, suara aung-aungan meresahkan mereka pun terdengar di telinga Ami yang membuat dia jadi ngenes sendirian. Bahkan sampai-sampai ketika kedua pasangan ini sedang asik-asiknya, dia dengan polos masuk ke kamarnya Larry. Sontak kedua pasangan ini pun terkejut dan membingungkan mereka. Entah apa maksud dari Ami. Karena bingung dengan tingkah laku Ami, Edna pun menyimpulkan kalau Ami mungkin mengalami sedikit kondisi gangguan kejiwaan. Ia pun berinisiatif mengajak Ami melihat dunia luar. Edna mengajak Ami pergi ke warung. Sesampainya di depan warung, terdapat seorang wanita genit yang bernama Alona yang sedang bersama pria genit juga yang bernama Greg. Edna pun menjelaskan kepada Ami kalau Alona itu dulunya sempat merayu Larry. Dan pada akhirnya Larry memilih Edna. Keesokan harinya Ami mandi di luar dan seorang pria yang agak cabul bernama Greg pun mencoba untuk mengintipnya. Mengetahui Ami yang diintip orang lain, Larry pun memperingati Ami untuk tidak mandi di luar lagi. Selain itu ia juga meminta Ami untuk selalu menutup tirainya saat berganti baju sebagai peringatan agar Ami tak melakukan apapun yang ia sukai. Tak lama kemudian Edna pun datang dan mengajak Ami untuk mengobrol. Hingga saat ini Edna masih tak menyadari kalau Ami dan suaminya mulai tertarik satu sama lain. Edna menceritakan kalau ia sama sekali tak punya teman di tempat tersebut. Itulah sebabnya Edna gampang banget deket sama Ami. Ia seolah-olah berharap Ami bisa menjadi teman akrab dan tak mengkhianatinya. Tak lama kemudian Edna pun pergi ke butik sahabatnya. Ia meminta Ami untuk mengurusi suaminya dan mempercayakan semua urusan rumah kepada Ami. Setelah Edna pergi, Ami pun memutuskan untuk mandi. Ketika sedang asik-asiknya mengguyur badan, tiba-tiba alhasil kedua orang yang diam-diam saling suka satu sama lain ini pun akhirnya melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Sementara di tempat lain, Edna sempat mampir ke toko baju sahabatnya. Sedangkan saat itu sahabatnya tersebut sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan dengan karyawannya sendiri. Melihat Edna yang datang sendirian, pemilik toko bertanya di mana Ami berada. Mendengar Edna yang meninggalkan Ami bersama suaminya membuat ia khawatir. Ia meminta Edna untuk berhati-hati. Namun Edna masih keras kepala dan mengatakan hal tersebut tak akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi, Larry pasti akan kembali bersamanya. Untungnya Edna di sini tak tahu menahu tentang kejadian bejat yang dilakukan suaminya. Malam harinya karena malam itu adalah malam minggu, Ami pun disuruh pasutri ini untuk pergi ke warung membeli minuman harum untuk mengisi malam itu. Sesampainya di warung ia disamperin oleh Greg. Greg berniat untuk berkenalan dengan Ami secara baik-baik. Namun Ami menolak mentah-mentah dengan bilang kalau Greg bukan tipenya dan pergi begitu saja. Ami, Larry, dan Edna ini pun akhirnya menikmati malam sambil ditemani minuman sirup marjan. Di sini Ami berperan sebagai BNN alias bagian nuang-nuang. Dengan sengaja Ami ngepus Edna gelas demi gelas secara bertubi-tubi. Alhasil Edna pun menjadi tak sadarkan diri. Nah, disinilah Larry dan Ami saling goda satu sama lain di depan Edna, istri sahnya Larry. Kedua orang bejat ini akhirnya berduet melakukan gelas demi gelas minuman sirup marjan. Hingga pada akhirnya mereka juga berada di bawah pengaruh minuman sirup marjan. Ketika Ami meneguk gelas terakhirnya, Ami menuntun Larry untuk berkelana hingga ke rawa-rawa pelosok terpencil. Awalnya Larry menuruti itu semua. Namun di tengah petualangan menegangkan itu, Larry pun insaf dan langsung menarik tangannya kembali. Di sini Ami pun gak habis akal. Ia tetap merayu dan secara tersirat mengajak Larry untuk pergi ninggalin Edna yang lagi tepar. Awalnya Larry kelihatan ragu-ragu gitu. Namun kita semua tahu kalau Larry adalah laki-laki normal yang tak luput dengan dosa dan juga bisa hilap. Akhirnya ia pun luluh dan ngikutin Ami dan meninggalkan istrinya. Di sana Ami pun langsung mengunboxingnya dan mereka pun berpatukan. Namun lagi-lagi di tengah-tengah itu, Larry kembali hilap dan ninggalin Ami lagi. Agak labil emang si Larry ini. Ia pun langsung membangunkan istrinya dan mengajak untuk beristirahat di kamar. Ya itulah kejadian malam yang kentang alias kena tanggung atau udah kena tapi nanggung. Keesokan harinya Ami membantu Larry mencari ikan di laut. Sedangkan Edna masih tertidur karena efek minuman sirup marjan semalam. Kedua orang gak berakhlak ini pun kembali menggoda satu sama lain. Meskipun tujuan awal mereka adalah mencari kerang,
Larry yang otaknya bejat ini memutuskan untuk mengarahkan kapal mereka ke tengah samudra untuk mencari tempat yang sepi. Ternyata alasan Larry kemarin ragu-ragu itu karena ia berpikir ada kemungkinan istrinya bisa terbangun secara tiba-tiba. Alhasil ketika mereka sudah di tengah samudra, mereka yang tak sabar untuk melepaskan hormon-hormon bejat mereka, akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Setelah puas dengan itu semua, kedua orang ini pun kembali mencari kerang dan setelah itu mereka pun menjual ke pasar. Kembali lagi ke Edna yang baru terbangun dari tidurnya. Ia pun bingung mendapati keadaan rumah yang sudah kosong nggak ada orang. Tapi di sini Edna nggak mikir aneh-aneh dan mencari mereka di pasar yang berada di sebelah rumah mereka. Ia pun bertemu dengan kedua orang bejat itu dan bertanya mengapa ia ditinggal gitu aja mencari kerang. Larry pun menjawab kalau Edna tertidur pulas akibat minum semalam. Alhasil mereka berdualah yang mencari kerang demi kebutuhan dapur bersama. Alasan itu dapat diterima oleh Edna dan ia pun langsung membantu Ami untuk membersihkan kerang-kerang. Setelah itu secara tiba-tiba Greg datang dan mencoba untuk merayu si Ami. Ami yang merasa risih pun kembali menolak si Greg itu. Di waktu yang bersamaan, pacar Greg yang bernama Alona menciduk Greg dan melabrak Ami dengan bilang ia adalah seorang pelakor genit. Dan pertarungan pun terjadi. Edna yang sebelumnya emang kesal kepada Alona karena ia pernah ngerayu suaminya dulu, akhirnya membela Ami. Di tengah situasi yang panas, Larry datang layaknya pahlawan kesiangan dan langsung menghantam si Greg. Bukannya jadi reda, hal ini malah membuat suasana menjadi panas, kacau balau tapi seru. Usai adegan baku hantam antara pasangan itu, ketiga orang ini pun pulang dengan tangan kosong. Yang namanya perkelahian memang tak menghasilkan apa-apa, malah muka Larry agak sedikit bonyok. Edna pun berusaha mengobati suaminya itu. Tapi di sini Larry malah fokus nasehatin Ami untuk nggak dekat-dekat atau berurusan lagi sama si Greg. Hal ini membuat Edna merasa agak cemburu kepada Ami. Tapi di sini ia tetap mencoba untuk berpikir positif. Seiring berjalan waktu, Edna mulai merasakan sesuatu yang aneh pada suaminya. Larry mulai jarang memperhatikannya, bahkan menyentuhnya. Hal ini pun membuat Edna menjadi sedih. Ia pun mengira alasan suaminya menghantam Greg itu karena ia masih ada rasa kepada Alona. Suatu malam Edna pun terbangun dan tak melihat suaminya berada di sampingnya. Edna segera bangkit dan mencari suaminya. Namun betapa terkejutnya saat ia melihat suami tercintanya sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama Ami. Awalnya Edna yang tak percaya hanya terdiam kaku bengong melongo. Hingga akhirnya ia pun ngamuk dan menyerang Ami. Larry di sini malah mencoba untuk melindungi wanita tersebut dari amukan istrinya. Rupanya semua yang dikatakan sahabatnya benar adanya. Keesokan harinya ketiga orang ini pun berkumpul di meja makan. Ami yang semakin hari semakin tak tahu diri pun mulai terang-terangan mencoba merebut Larry dari Edna. Edna masih marah kepada suaminya itu pun bersikap tak ramah dengan kedua orang itu. Bahkan ia tak mau disentuh lagi oleh Larry. Alhasil pada malam harinya Larry pun melampiaskan ke Ami dengan melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Sedangkan Edna hanya bisa menangis dan terdiam diri sambil mendengarkan suara aung-aungan kedua orang bejat itu. Keesokan harinya Ami pun lagi-lagi semakin kurang ajar. Ia bahkan mengganti peran Edna sebagai istri dan mengatakan bahwa ia punya hak yang sama di rumah tersebut. Namun Edna sudah berpengalaman dalam hal ini pun mencoba untuk memperingati Ami. Ia sangat yakin kalau Larry pasti akan kembali bersamanya dan mencapakkan Ami begitu saja. Hindi mo kilala si Larry. Ternyata dugaan Edna benar adanya. Semakin lama Larry pun mulai bosan dengan Ami. Bahkan ia tak mau menyentuhnya lagi. Di saat yang sama Edna pun akhirnya hamidun yang membuat pasutri tersebut merasa bahagia. Karena tak ingin Edna kecewa, Larry akhirnya kembali kepada istrinya itu. Melihat hal itu, Ami merasa tak terima. Untuk melampiaskan kekesalannya, Ami menemui Greg yang sedang bersama teman-temannya dan minum minuman sirup marjan bersama mereka. Ketika Ami sudah tak sadarkan diri, Greg dan teman-temannya itu pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama-sama kepada Ami. Tak lama kemudian, Ami pun kembali ke rumah dan melihat Larry yang sedang melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersama istrinya. Ami yang sudah tak bisa menahan diri, malah mengganggu mereka dengan bilang mau join. Hal ini malah membuat Larry menjadi marah dan langsung mengusir Ami.
Hal ini membuat Ami menjadi marah dengan perlakuan suami istri tersebut. Hingga akhirnya ia pun nekat kembali dan inilah yang terjadi. Setelah membunuh keduanya, Ami langsung meninggalkan tempat itu dengan baju yang berlumuran sirup merah. Seperti kondisi yang pertama kali saat Larry dan Edna menemukannya. Dan ia mulai hidup dengan identitas baru. Di akhir film diperlihatkan Ami yang lagi-lagi bertemu dengan pria baru layaknya Larry. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar untuk tidak terlalu baik pada orang lain. Dan tentunya tidak membawa wanita lain dalam kehidupan rumah tangga. Karena bisa saja orang tersebut akan menghancurkan segalanya. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.